Kita sering mendengarkan kata-kata berkah. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh berkah. Berkah dalam bahasa Arab artinya bertambah, bertumbuh, berkembang. Artinya bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita alami, di situ bertambah kebaikannya, maka berkah itu. Masya Allah. Ini berkah apa tidak ini, Bu? Berkah. Kenapa? Karena ada kebaikan di dalamnya. Ada sholawatan, kemudian ada ceramah, kemudian al-silaturrahim. Ya, banyak hal yang kita dapatkan dari tempat ini. Pertemuan yang penuh berkah. Dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan kata-kata berkah. Salah satunya Allah mengatakan berkah itu ada pada pohon. Min syajaratin mubarakatin zaituna. Dari pohon itu aku berkahi, yaitu pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun itu berkah? Karena dari pohon itu kita banyak mengambil manfaatnya. Minyaknya yang kita kenal dengan olive oil. Olive oil itu minyak zaitun, minyak yang paling sehat untuk kita konsumsi, lebih baik daripada bimoli, lebih baik daripada minyak kelapa, minyak tanah, pokoknya semua minyak yang dikonsumsi. Nah, itu minyak zaitun. Bahkan Rasulullah itu suka meminyaki rambutnya pakai minyak zaitun, jenggotnya juga. Cuma kalau Rasulullah meminyaki rambutnya karena panggil istrinya sisirkan rambut. Kalau di Indonesia tidak ada pohon zaitun. Kira-kira pohon apa yang berkah? Kelapa, pisang. Kelapa dan pisang ini pohon yang penuh berkah karena banyak manfaatnya. Coba perhatikan pisang, Bu. Pisang itu mulai dari akar, daun, buah, batang, tidak ada yang sia-sia, pasti manfaat semua. Akarnya obat, batangnya bisa jadi perahu-perahu di sungai dulu. Main angkut dulu waktu kecil di kampung. Kemudian buahnya, daunnya, buahnya itu perhatikan buahnya itu pisang. Belum keluar buahnya, baru bunganya jadi jantung pisang. Bisa jadi sayur. Kemudian keluar buahnya, mengkal dibuka kulitnya, baru dipukul, tak, baru digoreng, dikasih sambal, namanya pisang tepe. Kemasak sekali itu pisang, dibuka kulitnya, dihancurkan, baru dikasih terigu, kasih mentega, kasih telur, jadi barongko. Barongko itu pembungkusnya apa? Daun pisang. Daun? Pisang. Daun apa ini? Daun pisang atau daun telinga? Jadi daun pisang. Daun pisang. Kemudian isinya apa? Pisang. Makanya orang Makassar mengatakan barongko. Singkatan dari Baranatong Jinaroko. Ya, itu bahasa Inggrisnya, Bu. Kalau masuk di mall, di restoran, barongko itu bahasa Inggrisnya broken banana in the box. Kalau berubah nama, naik harga. Itu pisang, sedikit saja diubah olahannya, maka lain namanya. Pernah saya masuk di Mari itu, saya pesan makanan. Tertulis di situ, ada gambar pisang di situ kira-kira. Banana fritter. Oh, banana, pisang, fritter. I don't know apa artinya. Begitu keluar, tak bangga Kak. Bilang, apa ini? Ternyata yang keluar kambing-kambing. Kira-kira saya apa? Ternyata bilang kambing-kambing itu banana fritter. Nah, berubah lagi yang lain. Nah, bilang anak muda box banana. Ya, rokok-rokok unti. Manfaat semuanya. Nah, kemudian kelapa pun demikian. Akar, batang, daun, semua manfaat. Dari batoknya, dari sabuknya, isinya di dalam. Macam-macam bisa kita buat dari bahan kelapa. Nah, kemudian, makanya orang Bugis Makassar itu, kalau ada acara pesta, perhatikan Bu, ada itu yang ada sudut segi empat, biasa ada panggulannya kan, disimpan di atas mobil pick up, dibawa pergi ke mempelai perempuan. Pasti ada pisang dan kelapa. Kalau di kampung bikin rumah kayu, gantung pisang sama kelapa di atas, di tiang-tiangnya itu. Saya pernah tanya, kenapa digantung pisang sama kelapa di atas? Dia bilang, supaya itu tukang apa Ustaz, tidak turun lagi ambil pisang kalau lapar. Jadi supaya langsung ambil. Ada yang mengatakan tidak, nah ini simbol saya. Nah, bahwa pisang dan kelapa itu pohon buah yang berkah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah ini, penakan kita yang bawa pergi menikah, yang pergi pesta, kelak rumah tangganya, keluarganya berkah sebagaimana pisang dan kelapa. Masya Allah. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, ya, maka jadilah manfaat.
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi berkah itu ketika kita mendapatkan manfaat, dan manfaat itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada kebaikan ilahiyah di dalamnya, baru dikatakan berkah. Nah, meskipun kita mendapatkan misalnya harta yang banyak, berlimpah, tapi tidak berkah, maka tidak ada manfaatnya bagi kita. Saya tanya Ibu, kalau gajinya suami tak 20 juta tapi berkah, yang mana kita pilih? Dengan gaji 2 juta tidak berkah. Oh, 20 yang berkah Bu ya. Ya. Nah, semakin banyak berkah lagi, itu yang kita harapkan. Nah, ya, sedikit berkah lebih baik daripada banyak tidak berkah. Tapi biar bagaimana Pak Ustaz, saya maunya banyak tapi berkah. Jadi kita ingin kehidupan kita ini berkah, dan bagaimana agar kita mendapatkan keberkahan, ya kita ikuti saja kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan, apa yang terbesit dalam hati kita, dalam perbuatan tak, sikap perilaku kita itu harus sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal Saya kira alamin. demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Ustadz Muhammad.